Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sekarang saya ada di parkiran dari Curug Ciampea, teman-teman. Tadi saya melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang dan terjal ya. Melalui Ciapus, Gunung Bunder, Gunung Malang, sampai ke pintu masuk sini. Jalannya lumayan menanjak dan terjal, teman-teman. Jadi gimana keseruannya dan review dari lokasi wisata Curug Ciampea ini, teman-teman? Silahkan disimak terus videonya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, lokasi parkir dari Curug Ciampea ya, lumayan luas. Untuk parkir mobil ini cukup banget teman-teman, tapi aksesnya memang di sebelah situ. Jalan pintu masuknya ini lumayan terjal teman-teman. Dan pastikan motor teman-teman sehat dan juga cc-nya mencukupi teman-teman. Kalau Beat karbu atau Beat yang 110 cc ya, pas pintu masuk sini harus turun teman-teman, yang dibonceng ya. Misalnya kalau boncengan, kalau yang 150 cc kayak Vario itu masih bisa nanjak teman-teman walaupun boncengan. Oke, kita bakalan review perjalanannya salah satu teman kita. Gimana Nal? Perjalanan tadi Nal? Alhamdulillah sih seru ya. Terus jalanan juga nggak begitu hancur, landai lah, nggak ya. Ini juga nggak rame banget juga, tapi ya? Nanjaknya lumayan nih kalau kita nggak stretching dulu, dengkul lumayan geter nih. Overall oke sih, nggak yang butut-butut banget jalannya, masih bisa dilewati dengan happy lah, seneng gitu jalaninnya. Oke teman-teman, trekking pertama ya dari parkiran, treknya kayak gini. Jalanan berbatu dicampur tanah yang kalau hujan ini lumayan jeblok teman-teman. Oke, jadi ini loketnya teman-teman. Nggak ada yang jaga ya. Tadi yang jaga di parkiran, pembayarannya di parkiran. Yang jaga tadi di sini karena weekday mungkin ya, jadi nggak ada yang jaga di sini. Kalau weekend mungkin ada teman-teman karena cukup ramai ya. Kalau weekend. Sedikit info teman-teman untuk parkir dari Curug Ciampea ini, motor ya, per motor itu 5.000 dan mobil 20.000. Tapi lokasi parkir mobil infonya tadi berbeda teman-teman dari lokasi parkir motor ya. Lokasi parkir mobil agak di bawah, jadi pintu masuknya nggak sama teman-teman. Oke teman-teman, nggak jauh dari lokasi parkir ya. Di sini ada tempat camping teman-teman, yang lumayan worth it sih, karena areanya lumayan luas dan juga rindang teman-teman. Jadi kalau siang pun tetap adem di sini. Ditambah pemandangannya di sebelah kiri bukit serta Kota Bogor teman-teman. Dan sebelah kanan begitu juga ya. Mantep pokoknya. Di sini ada sedikit info ya buat teman-teman yang mau ojek turun dan juga peralatan camping dan lain-lain, bisa hubungi nomor ini teman-teman. Oke teman-teman, di dekat area lokasi camping itu ada warungnya, semacam warung dan juga toilet buat teman-teman yang mau menambah atau membeli perlengkapan logistik, bisa di situ ya. Jadi cukup praktis, nggak perlu jauh-jauh ke warung bawah sana. Oke teman-teman, jadi kita ini baru setengah perjalanan dari parkiran menuju area ke Curug Ciampea teman-teman. Kita bakalan mereview trekkingnya nih setengah perjalanan ini gimana, Bang Topik? Oke, jadi
Kurang lebih kita udah 8 km dari bawah sampai atas ya. Ini treknya banyak nanjak, banyak batu-batuan. Sisanya tanah sama lumpur ya. Tapi masih oke buat nanjak. Ini buat fisik sih, buat pemula masih bagus. Cuman kalau yang buat pro mungkin getek ya, gampang segini mah. Tapi buat gua yang ngerokoknya berat banget nih. Ini paru-paru isinya Samsu nih. Ini lumayan nih kerasa nih. Sedangkan ini masih 15 menit lagi ke atas. Itu 15 menit lagi masih sekitar 4 km lagi. Masih 4 km lagi teman-teman. Dan pastikan teman-teman bisa 4 km 15 menit berapa ya? teman-teman menggunakan perlengkapan ya, sepatu yang proper buat di trek-trek kayak gini. Sepatu gunung, sendal gunung yang pastinya bisa ngegrip di trekking yang berlumpur tanah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mendekati curug treknya kayak gini ya. Ini semacam tangga. Nah, karena ini masih kering ya, masih aman. Tapi kalau hujan, ini licin banget teman-teman. Jadi step by stepnya harus hati-hati ya. Jadi ini agak sempit teman-teman treknya, mendekati Curug Ciampea ya. Oke, di sini kita harus gantian teman-teman. Ini trekkingnya makin dekat ke curug makin basah teman-teman. Basahnya itu dari rembesan air tanah di sini. Nggak ngaruh kalau hujan apa kemarau ya. Intinya nih air keluar dari tanah teman-teman. Jadi bakalan selalu basah. Di sini ada tempat buat canyoning ya, atau panjat tebing lah. Pastinya ini registrasi sendiri, bayar sendiri karena perlengkapannya juga harus disiapkan dari penyelenggara teman-teman atau pengelola di sini. Tapi di sisi lain juga ada pusat dari Curug Ciampea-nya. Nah, Curug Ciampea-nya di sebelah sini. Oke teman-teman, kita udah sampai di pancuran dari Curug Ciampea. Ini kita bakalan tanya sama orang yang katanya baru pertama kali ke Curug teman-teman. Ini tinggalnya di Bangka tuh nggak ada curug, apalagi gunung. Nah, itu dia masalahnya. Oke, gimana review kesan dari Curug Ciampea ini? Kesannya luar biasa ya. Pas waktu rute perjalanan dari awal itu gila, bener-bener nguras tenaga ya. Dari perjalanan yang terjal hingga udah sampai di titik poin, sampai di sini kita harus naik lagi ya. Betul. Ih gila, jurangnya, medannya gokil, dan sampai sini dan ngeliatin kayak gini, rasa capeknya hilang banget deh, keren banget, gila. Gila, dan sekarang mau pengen ngerasain gimana berenangnya langsung deh. Oh, mau berenang loh? Iya dong, berenang dong kita. Nanti kita POV nih. Iya. Di titik mana berenang yang recommended? Karena ada beberapa titik teman-teman, ada di sini. Dan ada di belakang. Nah, ini pusat dari Curug Ciampea. Gila sih, kalian harus cobain dah. Oke. Mantap. Oke teman-teman, jadi ada sedikit himbauan ya di sini. Dilarang berjualan di depan curug, dilarang berenang bila tidak ada petugas atau penjaga, dan tentunya hati-hati ya, terpeleset karena ini batu-batuan teman-teman di sekitaran curugnya. Jadi yang pasti lumayan licin ya, apalagi kalau hujan teman-teman.
Oke teman-teman, kita bakal ke tempat canyoning ya. Kita bakal cari tahu informasi apa aja yang bisa kita dapetin. Mungkin ada biaya dan juga kewajiban-kewajiban atau persyaratan yang diperlukan untuk melakukan canyoning di area Curug Ciampea, teman-teman. Oke, jadi di sini juga ada warung-warung makanan. Tadi teman-teman yang mau mengisi perut ya atau logistik bisa di sini. Oke, kita bakalan ke area canyoning dari Curug Ciampea, teman-teman. Ini menarik banget sih, karena ada dua lokasi ya, Curug Ciampea dan juga tempat buat canyoning. Ini olahraga ekstrim yang tentunya memerlukan biaya dan perlengkapan yang lumayan mahal, teman-teman. Let's go. Oke, kita udah sampai ya di area canyoning dari Curug Ciampea. Jadi seperti ini teman-teman suasananya. Ini ekstrim banget ya, karena ketinggiannya bisa 10-15 meter, teman-teman. Kita bakal cari tahu informasi-informasi yang bisa didapetin dari area canyoning Curug Ciampea ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita bakalan nyari informasi dari salah satu operator canyoning di Curug Ciampea ini, teman-teman. Mungkin dari seputar biaya, trekking, atau segala macamnya ya. Oke Mang, jadi dari biaya untuk canyoning ini, apa yang bisa diinformasiin? Untuk trip canyoning ini kita sistemnya sistem paket ya. Jadi sebelum ikut di trip ini ada yang namanya booking regis ataupun payment. Untuk include-nya nanti akan kita jelaskan. Kita juga ada dua ya, ada Mepo BC. Mepo BC itu yaitu Mepo Base Camp dan ada Mepo Stasiun. Nah, untuk paket Mepo Base Camp itu peserta yang datang ke base camp langsung dengan membawa kendaraan pribadi, paketnya itu di 290. 290. Ya, kalau Mepo Stasiun itu penjemputan dari stasiun Bogor, kendaraan dari kita antar jemput itu di harga paket 390. 390 atau 290 itu udah termasuk makan atau transport aja? Ya, jadi untuk yang 290 include-nya itu tiketing kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan tiketing air terjun, terus P3K standar, diet, terus makan, logistik penghangat badan kayak perkopian sudah kita sediakan di sini. Untuk alat-alat canyoning dari protek, sepatu, helm sudah kita sediakan juga di sini, begitu. Jadi kurang lebih bayar dengan harga segitu udah dapat semuanya. Ya, tinggal main saja. Oke. Jadi itu buat sekali dari atas sampai bawah turun atau bagaimana? Kita biasanya untuk di canyoning ini kita usahakan maksimal 2 kali, bisa 2 kali turun gitu ya. Nah, kalau untuk Mepo Stasiun include-nya ada penjemputan kendaraan dari kita di stasiun Bogor, itu antar jemput dari kita gitu. Oke. Bang, makasih informasinya ya. Semoga rame terus nih Curug Ciampea ini. Amin. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya informasi mengenai canyoning dari operatornya langsung. Ada 2 paket, 290.000 dan juga 390.000. Untuk 390.000 itu dijemput dari stasiun Bogor menggunakan kendaraan dengan paket lengkap, teman-teman. Jadi tinggal canyoning aja di sini, semua perlengkapan udah di termasuk ya dengan harga segitu, teman-teman. Ini worth it banget sih, apalagi kalau di weekday ya. Cuacanya cerah dan juga nggak terlalu rame, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pukul 16 lebih 13 menit. Ini udah pada packing ya. Udah waktunya pulang, tapi kondisinya hujan, teman-teman. Ini pasti treknya bakalan licin dan juga becek ya. Di pelang situ juga ada tertera maksimal berkunjung di Curug Ciampea ini jam 4 sore, teman-teman. Dan betul aja jam 4 sore ini turun hujan ya. Jadi kita masih menunggu hujannya reda, baru kita turun ke bawah untuk perjalanan pulang, teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang jam 4:30 sore. Karena takutnya hujannya awet ya. Jadi kita tetap turun menuju parkiran dengan kondisi trek yang lumayan licin. Jadi pastiin kalau ke tempat-tempat yang ada trekkingnya menggunakan peralatan yang safety dan sesuai teman-teman. Seperti sepatu gunung dan juga sendal gunung ya. Ayo mana? Penjelasannya mana? Jadi ini sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Jadi gimana Pak enggak? Maaf ini Pak enggak. Jadi emang ya karena emang bentuknya sih. Karena bentuknya Bentuknya dia kayak gini gak sih, beda sama teman yang lain tuh? Iya, jadi terus dia menjulang tinggi sendiri. Jadi kena angin kecil aja dia langsung bergerak. Jadi enggak semuanya apa-apa mistis ya Pak ya? Iya, enggak semuanya mistis. Semuanya ada ilmiahnya. Benar demikian. Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan ya. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Jadi ini kenapa kayak gini teman-teman? Mangga. Jadi ini menarik ya teman-teman. Ada sedikit insiden teman-teman. Ya, jadi kita berhenti dulu. Oke. Kita jangan memaksakan kalau kayak gini ya. Jadi enggak semuanya bisa Jadi nggak semuanya kita jangan mistis ya. Jadi nggak, memang ada bagusnya kita bercanda kayak gini. Nggak bagusnya tuh tadi lihat. Berarti apa bisa bilang jangan bercanda ya? Ya jangan bercanda di hutan. Ya teman-temannya. Lagi bertek tuh. Kelakar.